peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama ada kekalahan Jepang pada Perang Asia Timur Raya. Yang kedua ada perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua. Dan yang ketiga ada peristiwa Rengas Dengklok. Dan yang keempat ada pembacaan dan penyusunan teks proklamasi. Dan yang terakhir yang kelima yaitu berita penyebaran proklamasi. Baik teman-teman, simak penjelasan berikut ini. Hai teman-teman, saya Naura Siti Maulida Limu DJ. Di sini saya akan menjelaskan peristiwa pertama yaitu kekalahan Jepang pada Perang Asia Timur Raya. Pada peristiwa bom atom pada tanggal 26 Juli tahun 1945, tiga pemimpin telah bergabung dalam sekutu Amerika Serikat, Inggris Raya, dan Cina melaksanakan konferensi di kota Potsdam, Jerman, menghasilkan sebuah deklarasi yang mengenai tentang kekalahan Jepang dan dikenal dengan deklarasi Potsdam. Nah, di sini saya Tiara Wati Gusasi. Kalian kan sudah mendengarkan penjelasan dari Naura. Di sini saya akan melanjutkan lagi tentang peristiwa bom atom. Pemerintah Jepang juga memberikan kesempatan untuk memilih mengakhiri perang dengan sekutu dengan cara menyerah tanpa syarat atau menghancurkan secara besar-besaran. Namun Jepang menolak isi deklarasi tersebut. Atas dasar sikap Jepang, Amerika menjatuhkan bom di dua kota yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Nah teman-teman, kalian sudah mendengarkan penjelasan dari teman-teman saya tentang kekalahan Jepang pada Perang Asia Timur Raya. Nah pada berikut ini, saya beserta teman-teman saya akan menjelaskan yang kedua yaitu perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua. Dimulai dari bom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, akhirnya sampai juga ke telinga para aktivis pergerakan. Pada tanggal 9 Agustus 1945, tiga tokoh nasional yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, dan Regiman Wodininingrat akhirnya terbang juga ke Dalat, Vietnam untuk menemui Marsikal Terauchi. Sehari setelahnya pada tanggal 10 Agustus 1945, Tan Serir dari golongan muda mendengar siaran radio dari BBC atau British Broadcasting Corporation tentang kekalahan Jepang. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Rivalda Fitri Aulia Durio. Saya Fazlia Hiti. Jadi kami akan melanjutkan materi yang kedua yaitu Perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda. Berita bahwa kekalahan Jepang tersebut menyebar dalam waktu singkat. Dalam waktu singkat ke kalangan aktivitas golongan tua dan golongan muda. Nah, sepulangnya ke Indonesia, Muhammad Hatta bertemu dengan Sultan Syahrir membicarakan tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tetapi Sultan Syahrir berpendapat bahwa golongan tua harus cepat memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Tetapi hal ini dibantah oleh Hatta dari golongan tua karena kemerdekaan Indonesia harus diproklamasikan melalui PPKI. PPKI adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang telah dibentuk. Namun dibantah lagi oleh golongan muda, sebaiknya kemerdekaan Indonesia itu jangan diproklamirkan melalui PPKI karena sekutu akan mengecap bahwa kemerdekaan Indonesia itu hanya hadiah atau pemberian dari Jepang. Karena kalian sudah mendengarkan penjelasan dari saya dan rekan saya tentang perbedaan golongan tua dan golongan muda, jadi selanjutnya kalian akan mendengarkan penjelasan dari rekan saya tentang peristiwa Rengas Dengklok. Hai teman-teman sekalian, saya Indri Sulaiman akan menjelaskan tentang peristiwa Rengas Dengklok. Jadi sebelumnya, apakah kalian pernah mendengar peristiwa Rengas Dengklok? Baiklah, peristiwa Rengas Dengklok disebabkan karena golongan muda gagal memaksa para golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Menurut para golongan muda, jika Soekarno dan Hatta tetap berada di Jakarta, maka akan terus dihasut oleh pemerintahan Jepang. Nah, dari sinilah peristiwa Rengas Dengklok terjadi. Mulai dari tanggal 16 Agustus 1945, para golongan muda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Rizky. Tadi saya di sini akan menjelaskan peristiwa yang keempat, yaitu penyusunan pembacaan teks proklamasi. Jadi, penyusunan teks proklamasi yaitu disusun pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, pembacaan proklamasi dimulai dibacakan oleh Soekarno. Naskah proklamasi kemudian diserahkan kepada Said Melik untuk diketik dengan beberapa perubahan yang disepakati. Jadi di sini saya Muhammad Apong Fili. Di sini saya akan menjelaskan materi terakhir tentang penyebaran berita proklamasi. Cara penyebaran berita proklamasi
ini melalui radio pada tanggal 17 Agustus 1945, Syahruddin berhasil menyampaikan teks proklamasi kepada para pusat jawatan radio. Di media cetak disebarkan melalui surat kabar, pamflet, poster, coretan di gerbong kereta, dan coretan di dinding kota. Ada 4 putusan daerah. Yang pertama yaitu Sumatera, Sulawesi, Bali, Kalimantan. Baik teman-teman, karena kalian sudah mendengarkan penjelasan-penjelasan dari teman-teman saya mengenai proklamasi kemerdekaan negara Indonesia, maka saya cukupkan video ini sampai di sini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum